Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang senantiasa berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan, karunia serta petunjuk. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita untuk melaksanakan ketaatan kepada-Nya. Salawat dan salam telah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga salawat tersebut bersambung hingga kepada para keluarga, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam kebaikan. Akhwati fiddin azza wa jalla, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab yang ke-6, yaitu obat daripada penyakit hati. Yang mana kita mengetahui bahwasanya hati di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala bagi menjadi 3. Ada yang dinamakan dengan qalbun salim, yaitu hati yang selamat, hati yang sehat. Yang kedua yaitu qalbun marid, yaitu hati yang sakit. Yang ketiga yaitu qalbun mayyit, hati yang mati. Ya, hati dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah qalbun salim, hati yang sehat. Kedua adalah qalbun marid, hati yang sakit. Yang ketiga yaitu qalbun mayyit, yaitu hati yang mati. Maka dari sini Ustaz Syekh Yasin bin Abdul Qadir Al-Jawaz rahimahullah memberitahukan kepada kita ada obat penyakit hati. Jika hati itu dirasa sakit, maka ada obatnya. Sebagaimana Rasulullah SAW katakan, "Ma anzalallahu da'an illa wa anzala ma'ahu shifaan." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala turunkan penyakit kecuali Allah Subhanahu wa taala juga akan turunkan bersama penyakit tersebut penawarnya. Ya, jadi setiap obat itu ada penawarnya, setiap penyakit itu ada penawarnya, ada obatnya, kecuali kematian tentunya. Apakah hati yang mati bisa diobati? Jawabannya bisa. Hati yang mati bisa diobati, yaitu dengan cara mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, belajar Al-Qur'an sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surah Al-An'am pada ayat ke-122. Awaman kana maytan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas. Al-An'am ayat 122. Awaman kana maytan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas. Dan apakah orang-orang yang sudah mati lalu kami hidupkan dan kami beri kepada dia cahaya yang membuatnya dapat berjalan di tengah-tengah orang banyak. Ini ayat berbicara tentang para sahabat Rasulullah SAW yang dahulunya mereka mensekutukan Allah, yang dahulunya mereka berbuat syirik, namun setelah datang cahaya keimanan, Allah Subhanahu wa taala menghidup
menghidupkan hati-hati mereka. Ya, jadi hati yang mati pun dapat diobati, apalagi hati yang masih sakit. Kesempatan masih ada, asal seseorang mau berusaha untuk apa? Untuk memperoleh penawar tersebut. Di sini dikatakan setiap penyakit pasti adalah ada obatnya. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan penyakit melainkan Dia juga menurunkan obatnya. Jadi sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan tadi, "Ma anzalallahu da'an illa wa anzala ma'ahu shifaan." Tidaklah Allah turunkan penyakit kecuali Allah turunkan juga obatnya. Di antara obat penyakit hati, ya, yang pertama, di antara obat penyakit hati yang pertama yaitu mentauhidkan Allah dan menjauhkan syirik. Mentauhidkan Allah serta menjauhkan syirik. Obat yang paling mujarab untuk membersihkan hati adalah dengan mentauhidkan Allah dan menjauhkan diri daripada perbuatan syirik, ikhlas serta beriman dengan keimanan yang benar. Ini yang saya ceritakan tadi. Dahulu para sahabat sebelum datang cahaya petunjuk Allah Subhanahu wa taala, sebelum diutusnya Rasulullah SAW, mereka juga orang-orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjadikan tandingan di dalam peribadatan kepada Allah Azza wa Jalla. Namun ketika Rasulullah SAW mendakwahi mereka dan mereka kemudian menerima dakwah Rasul tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala hidupkan kembali hati mereka. Ya, Allah hidupkan kembali hati mereka. Kunci yang paling besar adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri daripada perbuatan syirik. Setiap orang ini dituntut untuk bertauhid kepada Allah karena itu adalah hakikat tujuan diciptakan manusia. Tujuan diciptakan manusia adalah untuk mentauhidkan Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surah Ad-Dzariyat pada ayat yang ke-56. Ad-Dzariyat pada ayat yang ke-56 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan tidaklah aku ciptakan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Di antara tafsirannya yaitu illa liyuwahhidun, agar mereka mentauhidkan aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ikhwatul iman rahimahumullah, maksud tujuan diutusnya rasul-rasul adalah untuk menjadikan seorang hamba ini mentauhidkan Allah dan menjauhkan diri daripada perbuatan syirik. Jadi tidak cukup hanya mentauhidkan saja, tapi harus menjauhkan diri daripada perbuatan syirik. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surah An-Nahl. An-Nahl ayat yang ke-36. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dan sungguh kami telah utus pada setiap umat itu rasulnya. Tujuannya itu ada dua. Tujuannya ada berapa? Dua. Yang pertama yaitu agar mereka beribadah kepada Allah, maknanya adalah mentauhidkan Allah. Yang kedua yaitu wajtanibut taghut, menjauhi at-taghut, yaitu kullu ma yu'badu min dunillah, segala sesuatu yang disembah selain Allah. Segala sesuatu yang disembah selain Allah itu namanya taghut. Ya, kullu ma yu'badu min dunillah wa huwa radin. Segala sesuatu yang disembah selain Allah dan dia sesuatu tersebut ridho terhadap persembahan tersebut, maka itu namanya taghut. Ya, jadi maksud tujuan diutusnya Rasul ini pada setiap umat adalah untuk menjadikan seseorang itu mentauhidkan Allah, umat itu mentauhidkan Allah dan menjauhi perbuatan syirik. Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Adam, menurunkan Nabi Adam, kemudian Nabi Adam hidup di atas muka bumi ini dan mulai lahir keturunan-keturunan daripada Nabi Adam, dikatakan sampai 10 qurun. Sampai 10 qurun ini
manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak tercampur syirik apapun. Ya, tidak tercampur syirik apapun. Setelah 100 qurun, dia mulai kemudian syaitan datang kepada umat manusia untuk apa? Untuk menyesatkan mereka, yaitu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pertama kali syaitan datang kepada manusia, kemudian dia mengilhamkan, mewahyukan kepada manusia bahwasanya ada di zaman Nabi Nuh. Di zaman Nabi Nuh ada orang-orang saleh. Ini pertama kali ya disembah selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu 5 orang saleh yang ada pada zamannya Nabi Nuh alaihi salam. 5 orang saleh yang ada pada zamannya Nabi Nuh alaihi salam. Dan syirik itu dapat kemudian kita deteksi, kita ketahui yang pertama kali bisa menjadikan seseorang ini melakukan syirik adalah bersifat hulu atau bersifat berlebih-lebihan di dalam mengagungkan apapun itu, Ya, jadi 5 orang saleh di zaman Nabi Nuh ini, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat Nuh. Di dalam surat Nuh, ya, surat nomor 71 pada ayat yang ke-23. 71, surat nomor 71 pada ayat yang ke-23. Ini 5 orang soleh ini disebutkan di dalam ayat tersebut. Yang pertama yaitu Suwa', yang kedua yaitu Yahud, yang ketiga Ya'ub, yang keempat Nasr, yang kelima Wad. Jadi yang pertama Wad, Suwa', Yahud, Ya'ub, dan Nasr. Ini nama 5 orang soleh yang ada pada umatnya Nabi Nuh, yang kemudian setelah mereka meninggal, iblis datang kepada orang-orang yang datang setelah mereka. Kemudian iblis mengilhamkan, mewahyukan bahwasanya itu 5 orang soleh itu adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Agungkan mereka, buat gambar untuk mengenang mereka. Itu yang pertama kali diwahyukan oleh iblis, diilhamkan oleh iblis. Jadi syaitan dan iblis itu juga mewahyukan, yaitu kepada wali-wali mereka. Allah mewahyukan kepada wali-wali Allah, yaitu para nabi dan para rasul. Syaitan dan iblis juga mewahyukan ucapan-ucapan mereka kepada wali-wali mereka. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Iblis ataupun syaitan itu mewahyukan kepada wali-wali mereka, yaitu ucapan-ucapan yang menipu. Ucapan-ucapan yang menipu. Itu dikatakan 5 orang soleh. Masya Allah, kalau kalian lihat fotonya, lihat gambarnya, itu bisa mengingatkan kalian kepada Allah, itu bisa meningkatkan keimanan kalian. Maka kemudian dibuatlah gambar-gambar tersebut. Kemudian datang generasi berikutnya, syaitan pun datang kembali mengatakan bahwasanya dulu ya, ayah kalian sudah membuat foto-foto 5 orang soleh tersebut, gambar-gambar 5 orang soleh tersebut. Sekarang kalian harus bikin peningkatan apa? Buat patung-patung daripada 5 orang soleh tadi. Maka anak-anaknya kemudian membuat patung. Setelah kemudian generasi ini binasa, datang generasi berikutnya, datang lagi iblis. Apa yang iblis katakan? Iblis mengatakan kepada generasi tersebut, dahulu ayah kalian kalau lagi kumpul-kumpul, maka mereka kumpul itu di dekat patung-patung itu. Mereka melaksanakan acara-acara mereka itu di dekat patung-patung 5 orang soleh yang mereka bikin. Maka coba lestarikan lagi budaya ayah-ayah kalian. Jadi diperintahkan untuk melestarikan apa? Budaya. Maka itu dituruti, akhirnya sampai kemudian patung itu disembah. Sampai kemudian patung tersebut disembah. Jadi yang pertama kali menjadikan orang syirik itu bisa jadi daripada perbuatan hulu, yaitu berlebih-lebihan di dalam mengagungkan sesuatu. Sampai di dalam video YouTube itu saya temuin ada orang yang mengatakan banyak orang kebingungan dengan obat corona, gitu ya, dengan untuk menangkal virus corona. Padahal di rumah setiap di antara kita itu ada obatnya apa? Ditunjuk, ada fotonya, mungkin foto gurunya, foto tuan gurunya atau apa. Ini adalah penangkal corona. Jadi apa? Jadi mereka mengkultuskan sesuatu sampai subhanallah. Terkadang syaitan ingin menipu mereka dengan perkara tersebut. Karena suatu ketika satu pasar itu kebakaran, semua toko itu kebakaran kecuali satu toko. Subhanallah, dalam toko itu ada foto guru tersebut di dalam itu. Pasang foto nggak kebakaran gurunya. Semua terfitnah seperti itu.
Semua apa terfitnah, kemudian zina melakukan kubu tersebut, pasang foto kubu tersebut, kemudian macam-macam luar ya. Jadi pertama kali seseorang melaksanakan syirik itu bisa jadi berangkat daripada perbuatan hulu, apa? Hulu. Al-hulu fi shalihin, yaitu melebih-lebihkan, mengkultuskan orang-orang soleh. Kalau memang dia orang soleh, namun nyatanya banyak juga yang dikultuskan ternyata bukan orang soleh. Yang dikultuskan ternyata bahkan banyak juga bukan orang soleh. Ya. Jadi kemudian mereka beribadah di sekitar patung tersebut sampai kemudian Allah mengutus Rasul yang pertama. Siapa Rasul yang pertama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala utus? Yaitu Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam. Dalilnya apa? Dalilnya ketika nanti hadits syafaat ya, ketika orang-orang di mahsyar kemudian mengalami peristiwa yang sangat dahsyat, kemudian mereka itu ingin minta syafaat kepada para nabi-nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang pertama kali mereka datangi yaitu Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihi salam mereka datangi, kemudian mereka mengatakan, ya Nuh, wahai Nuh, innaka awwal rusul, sesungguhnya engkau adalah rasul pertama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala utus di atas muka bumi ini. Kamu sudah melihat keadaan kami saat ini, maka berikan syafaat kepada kami. Itu yang diucapkan manusia. Berarti dalilnya bahwasanya rasul yang pertama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala utus kepada umat manusia yaitu Nabi siapa? Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam. Jadi mentauhidkan Allah ini adalah obat yang mujarab untuk menyembuhkan penyakit-penyakit hati. Apa makna dari tauhid? Tauhid secara bahasa maknanya yaitu menjadikan sesuatu menjadi satu. Menjadikan sesuatu menjadi satu. Adapun makna tauhid secara syar'i ya, secara istilah yaitu tauhid berarti mengesahkan Allah dalam hal yang menjadikan kekhususannya. Di dalam hal yang menjadikan kekhususannya, yaitu di dalam rububiyah yang pertama, macam tauhid yang pertama di dalam rububiyah. Yang kedua yaitu di dalam uluhiyah. Dan yang ketiga yaitu di dalam asma wa sifat. Yang pertama di dalam apa tadi? Rububiyah. Yang kedua uluhiyah. Yang ketiga di dalam asma wa sifat. Apa itu tauhid rububiyah? Apakah itu tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah ini artinya tauhid rububiyah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hal perbuatannya, seperti meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya pencipta, pemberi rezeki, yang menghidupkan dan mematikan, yang dapat mendatangkan bahaya, memberikan manfaat, dan perbuatan-perbuatan yang lain yang merupakan perbuatan khusus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah definisi tauhid rububiyah. Yakin bahwasanya Allah satu-satunya yang menghidupkan, mematikan, ya, memberikan rezeki, menciptakan, yang dapat mendatangkan bahaya, memberikan manfaat, dan perbuatan-perbuatan yang lain yang mana perbuatan itu khusus untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menciptakan langit, menciptakan bumi, ya, itu adalah perbuatan khusus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun musyrik Makkah, ibu-ibu, musyrik Makkah, orang-orang yang kufur kepada Allah, kufur kepada Rasulullah, mereka itu meyakini bahwasanya Allah adalah satu-satunya zat yang menciptakan. Mereka itu meyakini bahwasanya Allah itu satu-satunya zat yang memberikan rezeki, yang menyelamatkan, ya. Makanya di dalam berbagai macam ayat kita dapati
firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Kalau seandainya engkau tanya mereka wahai Muhammad siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaquluna Allah, maka mereka pasti akan mengatakan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Jadi orang-orang musyrik Makkah itu percaya bahwasanya yang menciptakan langit dan bumi, yang memberikan kehidupan dan kematian itu siapa? Allah. Adapun yang kedua, jenis tauhid yang kedua yang dinamakan dengan tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah, yaitu artinya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam jenis-jenis peribadatan yang telah disyariatkan. Dalam jenis-jenis peribadatan yang telah disyariatkan. Contohnya sholat, puasa, zakat, haji, dan lain hal sebagainya. Sholat, puasa, zakat, haji, doa juga termasuk, nadar, kemudian sembelihan, berharap, cemas, takut, amalan-amalan hati juga termasuk. Ini yang kemudian tidak dimiliki oleh orang-orang musyrik Makkah ketika itu. Ya, orang-orang musyrik Makkah tidak memiliki tauhid uluhiyah. Mereka itu kalau berdoa di dalam waktu lapang, ketika lapang, maka mereka mintanya itu kepada berhala-berhala mereka. Namun di waktu sempit, di waktu terjepit, di waktu kesusahan, mereka mintanya kepada siapa? Allah. Makanya Allah katakan fa'idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin. Orang-orang musyrik ketika mereka itu berlayar di lautan, berlayar di tengah lautan, da'u Allah mukhlishina lahuddin, mereka berdoa dengan ikhlas kepada Allah. Falamma najahum ilal barri idahum yusyrikun. Ketika mereka dikembalikan, sudah kembali ke daratan, maka mereka kembali berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi orang-orang musyrik itu kalau sempit doanya kepada Allah, kalau susah, kalau sempit doanya kepada Allah, kalau senang doanya kepada siapa? Kepada berhala. Itu orang-orang musyrik zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang ketiga yang dinamakan dengan tauhid asma was sifat. Tauhid asma was sifat, yaitu menetapkan nama-nama dan sifat-sifat untuk Allah Subhanahu wa taala, menetapkan nama-nama dan sifat-sifat untuk Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang telah Allah tetapkan untuk dirinya. Sesuai dengan yang telah Allah tetapkan untuk dirinya maupun yang telah ditetapkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian lanjutannya, serta meniadakan kekurangan-kekurangan dan aib-aib, meniadakan kekurangan-kekurangan dan aib-aib yang ditiadakan oleh Allah terhadap dirinya, yang ditiadakan oleh Allah terhadap dirinya, dan apa yang ditiadakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu makna tauhid asma wa sifat. Ya, ini jenis tauhid. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ingin lebih memahami tauhid, maka di antara caranya yaitu kita memahami kebalikan daripada tauhid. Apa kebalikan daripada tauhid? Kesyirikan. Ya, ketika kita ingin memahami tauhid, maka hendaknya kita memahami kebalikan daripada tauhid, yaitu syirik. Yaitu syirik. Syirik itu secara bahasa, yaitu an-nasib, bagian.
Syirik secara bahasa itu maknanya adalah an-nasib, yaitu bagian. Adapun secara istilah, syirik berarti menjadikan selain Allah punya bagian dalam hal-hal yang khusus bagi Allah. Nah, makanya syirik secara bahasa itu disebut bagian. Karena syirik secara syar'i, secara istilah maknanya itu menjadikan selain Allah punya bagian dalam hal-hal yang khusus bagi Allah. Menjadikan selain Allah punya bagian dalam hal-hal yang khusus bagi Allah. Contohnya ketika berdoa itu adalah perkara yang harus dikhususkan kepada siapa? Allah. Tapi banyak orang yang ketika berdoa, selain dia berdoa kepada Allah, dia juga berdoa kepada selain Allah. Minta kepada orang-orang soleh yang sudah wafat misalnya, minta kepada berhala-berhala, minta kepada patung-patung, atau minta kepada pepohonan misalnya, tempat-tempat yang angker misalnya. Maka ini adalah menjadikan selain Allah punya bagian dalam hal-hal yang khusus bagi Allah. Ya, itu adalah definisi syirik. Syirik itu ada dua ya, sebagaimana yang kita ketahui syirik itu ada dua, yaitu asyirkul akbar, syirik besar, dan asyirkul asghar, yaitu syirik kecil. Syirik besar, syirik kecil. Dan di antara bentuk-bentuk syirik ibu-ibu ini yang harus kita pahami, di antara bentuk-bentuk syirik yang pertama yaitu syirik di dalam doa. Syirik di dalam doa. Ini yang saya jelaskan tadi, yaitu berdoa kepada Allah, juga berdoa kepada selain Allah. Berharap kepada Allah dan juga berharap kepada selain Allah. Ya, ini yang pertama. Bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua yaitu syirik di dalam niat. Syirik di dalam niat. Bentuknya apa? Yaitu melakukan ibadah tujuannya adalah niat untuk dipuji manusia atau hanya ingin mencari dunia semata. Ini bentuk syirik yang kedua. Yang ketiga, yang disebut dengan syirik ketaatan. Syirik ketaatan. Yaitu menjadikan selain Allah sebagai pembuat syariat atau pembuat hukum. Menjadikan selain Allah sebagai pembuat syariat atau pembuat hukum. Adapun yang keempat, bentuk yang keempat yaitu syirik di dalam perkara mahabbah, di dalam perkara cinta. Maknanya yaitu mencintai selain Allah sama seperti mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencintai selain Allah sama seperti mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kita penting sekali juga untuk mengetahui perkara-perkara syirik ya, karena untuk lebih mengenal tauhid, seseorang hendaknya mempelajari apa itu syirik, kebalikan daripada tauhid. Untuk lebih mengenali perkara sunnah, seseorang harus mengetahui perkara-perkara yang bid'ah. Ya, penting sekali seseorang untuk mengetahui perkara-perkara syirik untuk dapat terhindar daripada perkara-perkara tersebut. Untuk dapat terhindar daripada perkara-perkara tersebut. Itu obat yang pertama daripada penyakit hati, yaitu mentauhidkan Allah dan menjauhkan dari perbuatan syirik. Adapun yang kedua, obat daripada penyakit hati yaitu menuntut ilmu syar'i dan mengamalkannya. Menuntut ilmu syar'i dan mengamalkannya serta menerima kebenaran serta mengamalkannya.
menuntut ilmu syar'i dan mengamalkannya serta menerima kebenaran dan mengamalkannya. Jadi ketika seseorang ingin hatinya itu hidup dengan cahaya-cahaya hidayah, dia harus mempelajari ilmu syar'i. Karena ilmu syar'i ini adalah ladang penyubur iman. Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat manusia dengan membawa dua hal, yaitu ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Di sini disebutkan ilmu dulu, baru kemudian amal. Karena ilmu itu adalah imamnya apa? Amal. Ilmu adalah pemimpin daripada amalan, sebagaimana diucapkan oleh Mu'adz Ibn Jabal radhiyallahu anhu mengatakan al-ilmu imamul amal wal amalu tabi'uhu. Ilmu adalah pemimpin daripada amalan, sedangkan amalan itu berada di belakang setelah adanya ilmu. Ilmu. Jadi ilmu ini adalah perkara yang sangat penting agar ibadah kita sebagaimana yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu, karena amalan jikalau tidak dilandaskan dengan ilmu, maka amalan itu adalah amalan yang tertolak. Bukti di antara bukti bahwasanya ilmu itu lebih didahulukan daripada amalan. Ibu buka firman Allah surat Muhammad surat nomor 47 pada ayat yang ke-19. Surat nomor 47 pada ayat ke-19. Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Fa'lam, Allah mulai dengan ucapan fa'lam, maka ilmuilah, ketahuilah bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, wastaghfir li dzambik, serta mohonlah ampunan bagi dosa-dosamu. Ini jadi di ayat tersebut disebutkan perkataan fa'lam, ketahuilah. Fa'lam, ketahuilah, barulah setelah itu ada amalan. Itu ucapan la ilaha illallah, kemudian ada perbuatan istighfar daripada dosa-dosa yang selama ini dilakukan. Perbuatan istighfar daripada dosa-dosa yang selama ini dilakukan. Jadi amalan itu kalau tidak ada ilmunya, maka amalan itu mardud, amalan itu tertolak, tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah, amalan itu tertolak. Karena syarat diterimanya amalan itu ada dua. Yang pertama yaitu ikhlas, ditujukan hanya untuk Allah. Yang kedua adalah sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah SAW. Yang ketiga, obat penyakit hati yaitu menjauhkan diri daripada perbuatan dosa serta maksiat. Menjauhkan diri daripada perbuatan dosa serta maksiat. Urutan dosa dan maksiat itu yang paling besar adalah perbuatan syirik. Kemudian perbuatan bid'ah. Kemudian dosa besar, kalau bisa kita rincikan lagi, dosa besar. Di bawah itu dosa kecil. Dosa besar, kemudian dosa kecil. Ini urutan-urutan dosa. Dari sini kita ketahui bahwasanya perbuatan bid'ah itu lebih dicintai syaitan daripada perbuatan maksiat. Kenapa? Karena orang yang melaksanakan perbuatan bid'ah itu sulit untuk dituntut darinya untuk bertaubat. Kenapa? Karena dia merasa bahwasanya dia melaksanakan ibadah ataupun amalan yang benar. Jadi orang yang berbuat bid'ah itu sulit untuk diminta untuk bertaubat, meninggalkan perbuatan bid'ah. Beda dengan orang yang melaksanakan perbuatan maksiat. Para pelaku maksiat itu yakin bahwasanya yang dilaksanakan itu adalah perkara-perkara yang buruk, perkara-perkara yang salah, maka sangat mudah mereka untuk diminta kembali untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perbuatan dosa dan maksiat ini, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini dapat mendatangkan musibah.
perbuatan dosa dan maksiat ini dapat mendatangkan musibah. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, "Ma nuzila bala'un illa bi dzambin wa la rufi'a bala'un illa bi taubatin." Tidaklah musibah tersebut turun melainkan karena perbuatan dosa. Ya, tidaklah musibah itu turun melainkan karena perbuatan dosa, dan tidaklah musibah tersebut diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi menjauhkan diri dari perbuatan maksiat dan dosa ini adalah merupakan obat, ya, daripada penyakit hati, obat daripada penyakit hati. Makanya Rasulullah SAW, ya, memberikan kepada para pedagang biasanya yang suka bermaksiat itu sesuai dengan kesibukan mereka. Misalnya pedagang, mereka itu sangat mudah untuk terjatuh kepada perbuatan maksiat pada perkara-perkara yang mereka hadapi. Misalnya pada perdagangan mereka, ya, itu bisa jadi mereka berbuat maksiat, misalnya menzalimi orang atau melaksanakan perdagangan tidak sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, yub'atsuna tujara yaumal qiyamati tujara. Para pedagang kelak akan dibangkitkan di hari kiamat dalam kondisi penuh dosa. Kecuali kata Rasulullah SAW, illa man ittaqa, kecuali pedagang yang bertakwa kepada Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa shadaqa, dan pedagang yang jujur, dan pedagang yang berbuat kebaikan, wa barra wa shadaqa, berbuat kebaikan dan perbuatan jujur. Ya, jadi siapapun itu bisa jadi berpotensi untuk melaksanakan kemaksiatan. Misalnya orang yang berdagang, dia berpotensi untuk melaksanakan kemaksiatan di dalam perdagangannya. Ya, orang yang macam-macam, orang yang apapun itu bisa melaksanakan kemaksiatan di dalam kegiatan yang dia lakukan sehari-hari. Maka disyariatkan seseorang untuk menjauhi perbuatan dosa dan maksiat. Perbuatan dosa dan maksiat, karena perkara tersebut dapat menimbulkan ataupun mengobati hati yang sakit. Kemudian yang keempat, Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara obat penyakit hati adalah berzikir dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk berbanyak zikir, ya. Allah Subhanahu wa taala katakan orang-orang yang mendapatkan rahmat adalah wadzakarullaha katsiran, yaitu orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang sangat banyak. Makanya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan bertasbihlah kepada Allah baik itu di pagi hari maupun di petang hari. Jadi diperbanyak untuk melaksanakan zikir, karena masya Allah zikir ini adalah perbuatan yang mudah. Ya, hanya dengan kita menggerakkan lisan kita itu mudah sekali, ringan sekali. Makanya Rasulullah mengatakan, kalimatani khafifatani 'ala lisani thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman. Ada dua kalimat yang ringan diucapkan di lisan, berat ditimbang di mizan, paling dicintai oleh Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yaitu subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Ringan sekali mengucapkannya, ya. Ringan sekali untuk mengucapkannya, tidak sampai 10 detik mungkin. Subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Jadi zikir ini adalah amalan yang ringan, akan tetapi manfaatnya sangat besar, ya. Manfaatnya sangat besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk di antara perbuatan dari ucapan zikir adalah, yaitu ketika seseorang mengucapkan istighfar, astagfirullah, ya, yaitu memohon ampun daripada perbuatan-perbuatan dosa yang selama ini dia kerjakan. Jadi kalau kita sudah menjauhkan diri, yang poin ketiga kan menjauhkan diri daripada perbuatan dosa dan maksiat. Alhamdulillah kita sudah jauhkan diri kita daripada perbuatan dosa dan maksiat. Kemudian kita tambahi dengan cara apa? Dengan cara memperbanyak istighfar, yaitu memohon ampun agar dosa-dosa kita yang telah lalu itu Allah Subhanahu wa taala ampuni. Agar dosa-dosa kita yang telah lalu Allah Subhanahu wa taala tutupi. Makanya kalau kita mengucapkan astagfirullah itu, maknanya pertama ya, minta agar Allah menutupi
menutupi dosa-dosa kita daripada manusia, agar dosa kita itu tidak Allah Subhanahu wa taala sebar. Ya, astagfirullah. Kita mengucapkan astagfirullah itu minta pertama kali agar dosa-dosa kita ditutupi. Yang kedua, minta agar dosa-dosa kita diampuni. Ya. Jadi penutupan yang ditutup dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala itu merupakan nikmat yang besar. Ditutup dosa oleh Allah itu merupakan nikmat yang besar, karena ketika dosa kita ditampakkan kepada manusia, maka tidak ada yang senang dengan kita. Ya. Sampai para ulama mengatakan kalau seandainya laukan lidzunubi, kalau saja dosa itu punya aroma, bisa dicium baunya, majalasa ilayya ahadun, niscaya tidak ada satu orang pun yang mau duduk ya kepadaku untuk belajar ilmu dariku. Kenapa? Karena banyak sekali dosaku. Okay? Dia mengakui bahwasanya dosanya banyak dan dia memuji Allah Subhanahu wa taala karena Allah menutupi dosa-dosanya daripada manusia. Jadi perbanyak istighfar itu tujuannya yang pertama agar dosa-dosa kita ditutupi. Makanya diambil dari kata istighfar, mirfar, yaitu penutup. Contohnya seseorang mau berangkat berperang, dia menggunakan mirfar, yaitu penutup kepala untuk melindungi kepalanya daripada apa? Daripada tebasan pedang. Ditutup. Ya, ditutup kepala. Adapun peci ini tidak dikatakan mirfar. Peci tidak dikatakan mirfar karena hanya sekedar menutup namun tidak melindungi. Makanya orang kalau naik motor tidak sekedar pakai peci aja kemudian pakai surbat aja, enggak, harus pakai apa? Helm. Selain dia menutupi, dia juga melindungi. Dilindungi supaya apa? Supaya tidak ada kecelakaan. Seperti itu juga istighfar dilindungi supaya apa? Supaya tidak Allah Subhanahu wa taala buka aib-aib kita di hadapan manusia. Yang kedua yaitu kita memohon ampun daripada dosa-dosa kita agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Makanya Rasulullah SAW mengatakan tuba liman wajada fi satifatihi istighfarun katsira. Orang yang paling beruntung kelak di hari kiamat. Siapa itu? Yaitu mereka yang mendapati pada catatan amalannya itu ucapan istighfar yang sangat banyak. Ucapan istighfar yang sangat banyak. Ucapan istighfar ya. Yang pertama ya tentunya ketika melaksanakan perbuatan dosa. Ketika melaksanakan perbuatan dosa langsung istighfar. Ketika ingat perbuatan dosa kita, kemudian kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pertanyaannya, boleh tak istighfar untuk dosa yang belum kita lakukan? Istighfar untuk dosa yang belum kita lakukan boleh atau enggak? Apakah harus kita beristighfar kepada dosa yang belum kita lakukan? Jawabannya tidak. Karena mau apa kita minta ampun toh belum kita lakukan dosa tersebut? Kalau minta dijaga, boleh. Minta dijaga agar tidak melaksanakan perbuatan dosa tersebut, tak masalah. Tapi ketika seseorang ada yang bertanya itu, boleh nggak Ustaz kita beristighfar pada dosa yang sudah kita lakukan dan dosa yang belum kita lakukan? Kalau dosa yang sudah dilakukan istighfar, tapi dosa yang belum dilakukan, ya tidak perlu kita meminta istighfar, cuma minta saja kepada Allah agar dijaga daripada perbuatan dosa tersebut. Ya. Dan istighfar itu ada waktu yang afdol, kapan itu? Yaitu pada sepertiga malam terakhir. Pada sepertiga malam terakhir. Ya, ketika itu misalnya sudah bangun melaksanakan sholat malam ya, qiyam, kemudian setelah sholat witir sambil menunggu adzan subuh misalnya perbanyak istighfar. Ini diantara yang diucapkan Allah di dalam Al-Quran. Ya, wabil ashari hum yastaghfirun, pada waktu-waktu sahur orang-orang yang saleh itu senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh untuk baca Quran untuk nunggu adzan, boleh, tapi yang lebih afdal istighfar. Baca Al-Quran banyak waktunya. Bisa setelah sholat subuh, ya. Bisa setelah sholat syuruk boleh, ya. Bisa setelah sholat duha. Tapi setelah ketika waktu sahur ini sangat afdal untuk seseorang apa? Beristighfar. Karena di dalam hadis disebutkan ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, kemudian Allah mengatakan, siapa yang berdoa kepada aku maka aku akan ijabahi doanya. Kemudian Allah katakan, siapa yang beristighfar kepada aku akan ampuni dosa-dosanya. Ini Allah tawarkan pada waktu itu. Jadi pergunakanlah waktu tersebut dengan sebaik-baiknya untuk apa? Memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan di dalam surah Ad-Dariyat. Pada ayat yang ke-18 Allah katakan wabil ashari hum yastaghfirun. Pada waktu-waktu sahur di akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu obat yang keempat. Ada obat penyakit hati yang kelima,
yaitu membaca Al-Quran setiap hari. Membaca Al-Quran setiap hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah Al-Isra ayat yang ke-82, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara." Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sedangkan bagi orang-orang yang zalim, Al-Quran itu hanyalah menambah kerugian. Ya, jadi Al-Quran itu penawar, bukan hanya sekedar obat ibu-ibu, tapi Al-Quran itu adalah penawar. Al-Quran itu adalah penawar yang pasti menjanjikan kesembuhan. Apapun penyakitnya itu dijanjikan kesembuhan ketika seseorang membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, mempelajari dan memahami isi Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Dan penting sekali kita baca Al-Quran itu di rumah-rumah kita. Rasulullah SAW bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabir." Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Karena sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang dibacakan di rumah tersebut surah Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah. Enggak mesti kemudian baca langsung harus satu khatam satu surat dah. Ya, boleh dicicil sesuai dengan apa? Sesuai dengan kemampuan. Karena kalau kita pengen istiqomah, ya kita melaksanakan amalan itu sesuai dengan kemampuan. Itu bagus sekali setiap hari baca Al-Quran satu juz, ya. Yang penting dibaca setiap hari ketimbang satu hari khatam satu kali, tapi kemudian tidak baca Quran lagi. Yang dituntut itu apa? Istiqomah. Istiqomah. Jangan remeh kemudian mengatakan, aduh saya cuma bisa baca dua ayat misalnya, atau 2 lembar. Alhamdulillah 2 lembar itu banyak sekali pahalanya. Bahkan satu hurufnya dijanjikan berapa kebaikan? 10 kebaikan. 10 kebaikan. Rasulullah mengatakan, ya, la aqulu alif lam mim harfun. Tidaklah aku katakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Coba bayangkan ketika ibu membaca alam nasyrah laka sadrak, baru alam saja alif lam mim itu dapat berapa kebaikan? 30. Nasyrah berapa huruf itu nasyrah? 40 tambah 30 tadi berapa? 70. Laka 2 berarti berapa? 90. Sadrak 4 lagi 40. 70 tambah 40 130. Subhanallah. Baru satu ayat aja 130 kebaikan. Sampai para ulama apa? Berselisih pendapat apakah alam nasyrah laka sadrak alif lam mim yang ada di surah Al-Insyirah itu sama dengan alif lam mim yang ada di surah Al-Baqarah. Di awal Al-Baqarah itu kan alif lam mim juga, betul kan? Tapi di situ di mat kan ada matnya. Apakah pahalanya itu sesuai dengan matnya, bayangin? Kalau di sini cuma 30, setelah dimatkan itu ada yang mengatakan bisa jadi lebih. Setelah dibaca panjang alif lam mim, itu lebih kata para ulama daripada alam sekedar alam nasyrah. Sampai ada yang mengatakan seperti itu. Dia sangat-sangat istimewa membaca Al-Quran di rumah. Ajarkan Al-Quran itu kepada anak-anak kita, ya, agar setelah kita meninggal misalnya anak-anak kita membaca Al-Quran, maka pahalanya juga insya Allah akan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Tanpa harus anak kita menghadiahkan bacaannya kepada kita, tanpa harus menghadiahkan pahala bacaannya kepada kita, kepada orang tua yang mengajarkan Al-Quran, itu otomatis kebaikannya itu juga akan menular kepada orang tua, akan didapatkan oleh orang tua bukan ketika mereka sudah meninggal. Ya, jadi membaca Al-Quran, jadikan Al-Quran itu sebagai wirid harian. Jadi boleh Al-Quran jadikan wirid, silahkan, masalah itu metode saja. Misalnya ibu punya metode satu hari harus 1 juz, ya, sebelum sholat subuh 1 lembar 2 halaman, setelah sholat subuh 2 halaman, sebelum sholat zuhur 2 halaman, setelah sholat zuhur 2 halaman, asar begitu, maghrib begitu, isya begitu, 1 hari berapa juz? 1 juz. Al-Qurannya tapi yang mushaf Madinah, ya, mushaf Madinah atau Beirut juga bisa, yang 1 juz itu 20 lembar. 20 lembar. Itu
Bahkan kalau di pesantren, masya Allah, kita dulu di pesantren yang sudah khatam, yang sudah selesai hafalan Al-Qurannya, itu ada wiridnya yang dinamakan Fami Bishaukin. Fami Bishaukin, ada wiridnya Fami Bishaukin. Jadi ada berapa huruf itu? Fa, Mim, Ya, Ba, Shin, Waw, Qaf, 7. Ini kalau orang mengamalkan ini, metode ini, maka insya Allah dia akan khatam dalam waktu 7 hari ataupun satu minggu. Fami Bishaukin ini ibu adalah potongan-potongan daripada awal nama surat. Fa, apa fa? Surat yang awalnya huruf fa. Al-Fatihah, juz 1. Al-Fatihah, ya. Mim, apa mim? Al-Am itu belakangnya, itu kemudian depannya. Al-Ma'idah. Jadi satu hari itu hari pertama yang sudah hafal ya, yang tinggal murojaah dengan hafalnya, itu baca dari Al-Fatihah sampai Al-Maidah. Kemudian setelah mim apa? Ya. Apa surat yang dimulai dari huruf ya? Huruf ya? Yunus. Yunus. Jadi dari Al-Maidah, setelahnya apa? Al-Maidah, Al-An'am, baca sampai Yunus. Itu hari kedua. Kemudian ba, apa surat yang awalnya huruf ba? Surah Al-Isra kalau di Quran itu, tapi kalau ada nama lainnya itu surah Bani Israil. Sebelum Al-Kahfi, juz 15. Dari setelah Yunus, apa setelah Yunus? Surat Hud sampai Al-Isra. Seterusnya seperti itu. Ya, 1 minggu khatam Al-Quran. Maka kalau punya hafalan cepat, banyak harus sering-sering dibaca ibu. Jadi ibu yang sudah hafal juz 30, alhamdulillah harus sering-sering dimurojaah. Dan murojaah yang paling bagus itu ibu yaitu ketika ibu melaksanakan sholat sunnah. Ketika sholat tahajud, silahkan dibaca hafalannya. Supaya apa? Supaya hafalan itu terjaga, tidak hilang. Karena Rasulullah mengatakan Al-Quran itu asyaddu tafallutan, lebih cepat hilangnya, lebih cepat kaburnya minal ibili, daripada onta yang tidak diikat. Onta kalau nggak diikat cepat kabur. Kalau parkir onta harus langsung diikat. Motor nunggu ada maling baru dia bisa lari motornya. Tapi kalau onta dia bisa lari sendiri. Nggak perlu ada yang starter, betul kan? Harus diikat ontanya baru masuk masjid sholat. Makanya ada sahabat yang tahu ontanya kemudian langsung masuk masjid, ditanya Rasulullah, sudah kamu ikat ontamu? Enggak, saya tawakal. Tawakal itu ikat dulu baru apa? Tinggalkan. Ibu jangan masuk masjid Al-Azhar ini kemudian parkir motor kuncinya ditaruh. Tawakal, tidak salah itu. Ya, tawakal itu kunci stang, kalau perlu kunci ganda kemudian naik, baru kuncinya dibawa. Ini Al-Quran dikatakan Rasulullah asyaddu tafallutan atau asyaddu tafassiyan, lebih cepat hilangnya daripada onta yang tidak diikat. Jadi kalau ibu-ibu punya hafalan tidak sering dimurojaah itu bisa hilang. Ataupun ibu-ibu misalnya nih sudah alhamdulillah sudah belajar tajwid, sudah belajar apa? Tajwid, sudah mudah untuk mengucapkan huruf-huruf yang sebelumnya itu sulit untuk ucapkan, tapi di rumah tidak sering-sering diulang, tidak sering-sering dilatih lagi, maka lidah itu akan kembali apa? Kaku lagi. Fa-nya salah lagi, shin-nya salah lagi ya. Jadi tajwid juga seperti itu, harus sering-sering dibaca. Makanya membaca Al-Quran setiap hari ini juga akan mengobati hati, Kemudian yang keenam, obat daripada penyakit hati yaitu selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW itu bertaubat kepada Allah satu hari itu, ada yang mengatakan 100 kali, dalam satu riwayat ada yang mengatakan 70 kali. Bahkan di dalam satu majelis Rasulullah SAW mengucapkan 100 kali Rabbil firli wa tub alayya innaka antat tawwabur ghafur. Rabbil firli wa tub alayya innaka antat tawwabur ghafur, atau lafaz yang lainnya itu Rabbil firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Anta tawwabur rahim. Ya Allah, ampunilah aku, terimalah taubatku, sesungguhnya Engkau adalah Maha penerima taubat dan Maha pengampun. Ya, bertaubat. Allah itu cinta dengan orang-orang yang senantiasa bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang senantiasa bertaubat, wa yuhibbul mutatahhirin. Dan orang-orang yang suka mensucikan diri.
entah itu secara hissi, secara zahir yaitu berwudu ataupun menjaga kebersihan dirinya, atau yang kedua secara maknawi yaitu menjaga dirinya daripada perbuatan dosa dan maksiat. Ya. Jadi orang yang senantiasa taubat ini akan Allah Subhanahu wa taala cintai, sampai dikatakan di dalam sebuah hadis, ya, Allah itu senang dengan taubatnya seorang hamba, melebihi daripada seseorang di antara kalian yang keluar ke daratan, ke belahan bumi yang dia tidak kenal. Dia bawa tunggangannya, di tunggangan itu ada makanannya, ada bekalnya, ada minumannya, kemudian tunggangannya itu lari, tunggangannya itu kabur. Maka kemudian dia sudah putus asa, dia tidak akan mendapatkan tunggangannya itu. Dia duduk bersandar pada sebuah pohon. Maka kemudian ketika dia sudah putus asa, maka dia dapati tunggangannya itu berdiri, khotimah, berdiri di hadapan dia, dan kemudian dia segera pegang tunggangan tersebut sambil mengucapkan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Dia itu saking senangnya, mendapatkan tunggangannya sampai salah ucap. Harusnya dia mengatakan apa? Ya Allah, engkau Tuhanku, aku hambamu. Tapi saking senangnya, dia itu salah ngomong, ya Allah, engkau itu hambaku, aku apa? Tuhanmu. Di dalam sebuah hadis dikatakan Allah itu senangnya lebih daripada orang tadi. Ketika melihat hambanya itu bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi taubat itu maknanya itu rujuk kembali. Ya, kembali daripada Allah, yaitu kembali kepada Allah daripada melaksanakan kemaksiatan, yaitu kembali melaksanakan ketaatan. Dan taubat itu ada syaratnya, Bu. Ada di antara syaratnya pertama. Syarat taubat yang pertama yaitu an-nadam, menyesal. Syarat taubat yang pertama an-nadam, menyesal. Yang kedua, menyesal, ya. Yang kedua, meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Jadi salah seseorang ketika mengaku bertobat tapi tetap dia laksanakan terus, itu belum tobat, ya. Harus dia tinggalkan. Yang ketiga yaitu berazam untuk tidak kembali melaksanakan perbuatan dosa. Ini kalau antara dirinya dengan Allah, ya, ada tiga. Tapi kalau ada antara dirinya dengan sesama makhluk ditambah lagi. Yang keempat apa? Yaitu mengembalikan atau meminta maaf kepada orang yang dizalimi. Jika berkaitan dengan harta, maka dia kembalikan hartanya. Itu syarat yang keempat kalau berkaitan dengan sesama makhluk, ya. Berkaitan dengan sesama makhluk, tambah lagi syaratnya ada 4. Oke, yang keenam, yang ketujuh sekarang. Obat penyakit hati yang ketujuh yaitu berbuat baik kepada manusia. Berbuat baik kepada manusia, akhlak yang mulia, ini penting juga. Berbuat baik kepada manusia yaitu apa? Berakhlak yang mulia. Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu, "Ma syai'un athqalu fi mizanil mu'min yawmal qiyamati min khuluqin hasan wa inna Allaha la yabghadu al-fahish al-badi." Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin selain akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Sungguh Allah membenci orang-orang yang berkata keji dan kotor. Ya, jadi akhlak ini adalah perkara yang berat ketika ditimbang di mizan kelak. Karena ketika kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala, manusia datang kepada Allah dengan membawa banyak amal-amal ketaatan, sholat, puasa, sedekah, zakat, haji misalnya. Tapi ketika di dunia dia menzalimi si fulan, maka Allah Subhanahu wa taala akan ambil kebaikannya, kemudian Allah berikan kepada orang yang terzalimi. Ya. Fa'in faniyat hasanatu, kalau kebaikan itu sudah hilang, sudah habis, maka diambil kesalahan orang yang terzalimi itu diberikan kepada si zalim. Jadi akan menjadi orang yang rugi, orang yang bangkrut, bahkan tidak hanya rugi. Tapi orang yang bangkrut itu orang yang datang kepada Allah bawa banyak pahala, tapi ketika hidup di dunia dia menzalimi si fulan, dia memukul si fulan, mencaci si fulan dan lain sebagainya. Makanya Rasulullah SAW ketika disebutkan kepada beliau seorang wanita, ya,
yang sholat malamnya masya Allah, yang tudkar min kathrati salatiha, sholat malamnya itu banyak, kemudian puasa sunnahnya itu juga banyak, tapi wahiyatu dijaraha, dia itu mengganggu tetangganya dengan lisannya, maka Rasulullah mengatakan dia finnar, orang itu di neraka, orang itu di neraka. Makanya hati-hati ya untuk menggunakan lisan ini, hati-hati. Sebagaimana tadi lisan mudah untuk digunakan berzikir, ibu, maka lisan itu juga mudah untuk digunakan mencaci orang. Iya. Makanya mencaci itu Allah sebutkan di dalam Al-Quran itu dengan beberapa macamnya. Mencaci itu tidak hanya satu macam. Makanya Allah katakan wailul likulli humazatin lumazah. Humazah itu apa? Humazah itu mencaci dengan perbuatan. Mencaci dengan apa? Perbuatan. Bisa mencaci dengan perbuatan? Bisa. Ada orang pincang, kita mencacinya dengan mencontoh gaya dia berjalan. Dengan pincang-pincang itu mencaci dengan apa? Perbuatan. Ada jenis mencaci yang kedua yaitu al-lamz, mencaci dengan lisan. Ini sering kita dengar, bahkan mungkin sering kita lakukan juga, mencaci dengan apa? Lisan. Alhamdulillah. Yang ketiga yaitu apa? Al-ghamz, mencaci dengan pandangan mata. Itu bisa juga. Makanya orang-orang kafir itu ketika melihat orang-orang yang beriman itu lewat di hadapan mereka, Allah katakan wa idza marru bihim yataghamazun. Ketika mereka melihat orang-orang beriman lewat di hadapan mereka, yataghamazun, mereka itu saling apa? Saling mengedipkan pandangan mereka. Ini itu sudah mencaci. Baru apa? Bahkan ditambahin pakai mulut biasanya, bibirnya gitu. Kalau bibirnya enggak enak mungkin ya. Enggak enak. Sama bibirnya itu ya. Jadi sampai Allah perinci, mencaci itu tidak hanya sekedar dengan lisan saja, tapi bisa dengan perbuatan. Ya, ada orang gagap itu kita contohkan dia ngomong gagap itu mencaci. Bisa juga mencaci dengan apa? Dengan kerlingan mata. Kerlingan mata itu jangan dianggap mencaci, itu mencaci. Ya, jadi harus berhati-hati. Sebagaimana ibu mudah untuk menggunakan lisan untuk berpikir, juga mudah menggunakan lisan untuk mencaci. Hati-hati. Makanya lisan itu disebut sebagai pisau bermata dua. Bisa digunakan untuk kebaikan, bisa juga digunakan untuk keburukan. Ya. Makanya Rasulullah SAW ya ketika mendengar Aisyah mencaci Hafsah. Aisyah itu bukan mencaci Hafsah, mencaci Sofia. Sofia itu Aisyah cemburu dengan Sofia, kemudian Aisyah mengatakan hasbuka min Sofia kada wa kada ya Rasulullah, cukuplah Sofia itu orangnya gini, pendek maksudnya gitu. Pendek itu udah nggak ditambahin apa-apa lagi, cuma mengatakan Sofia itu pendek orangnya udah. Tapi Rasulullah mengatakan laqad qulti kalimah, kamu telah mengucapkan satu kalimat wahai Aisyah, lau muzijat bima'il bahri mazajathu. Kalau kalimat itu dicelupkan di samudra yang luas, maka kalimat itu akan mencemari samudra. Cuma ngomong Sofia pendek. Nah, kalau orang zaman sekarang ngomong pendek, kemudian hitam, kemudian lagi, ini macam-macam. Makanya ibu-ibu harus hati-hati ya. Jangan suka komentar, dengan kepada orang, kepada teman. Misalnya kalau ke rumah itu, kalau mau berziarah misalnya, jangan buka pintu syaitan. Contohnya mau berziarah ke rumah teman kita, kabarkan dulu, saya bisa kapan datang ke rumah Andi gitu. Supaya kita tidak ketok pintu dia dalam keadaan dia itu tidak siap, dia buka pintu, kemudian kita lihat masya Allah rumahnya masih berantakan. Itu apa? Memberikan peluang bagi kita untuk mencaci dia. Jangan buka pintu syaitan. Jangan buka apa? Pintu syaitan. Sekarang alhamdulillah ada kemudahan, kalau mau ziarah ya udah tanya mau kapan datangnya, mau bisa terima tamu kamu. Kadang dia nggak siap untuk terima tamu, mungkin sibuk, anaknya lagi sakit ya. Jangan buka pintu syaitan untuk kita mencaci saudari kita dengan cara apa? Ziarah ke rumah dia, kita kagetin, kita kemudian tiba-tiba assalamualaikum udah 3 kali tetap tak mau pulang lagi. Kemudian tak dibukain pintunya. Ini bisa membuka peluang untuk kita mencaci dia karena mungkin dia tidak siap atau baik sebagainya. Jadi berbuat baik dengan manusia ini juga harus kita perhatikan, itu adalah salah satu bentuk obat hati. Kemudian yang ke-8 yaitu membuang berbagai macam kotoran hati. Membuang berbagai macam kotoran hati. Makanya ketika orang dikatakan ingin mentazkiyah, ingin mensucikan hatinya ibu-ibu, itu tidak cukup dengan dia memasukkan sifat-sifat yang baik yang dikenal dengan istilah at-tahalli, yaitu berhias diri dengan sifat-sifat yang mulia, tapi dia juga dituntut untuk melaksanakan perihal yang kedua yaitu at-takhalli. Apa itu? Membuang sifat-sifat buruk daripada dirinya.
membuang kotoran-kotoran hati. Ya. Jadi kalau pengen tazkiyah, ini kan kitab tazkiyah ya, kitab tazkiyatun nufus ya. Ingin mentazkiyah hati kita, masukkan sifat-sifat yang baik, kemudian keluarkan sifat-sifat yang tidak baik. Misalnya antum ingin husnudzon kepada orang, ya udah masukkan sifat husnudzon itu, keluarkan peristiwa sifat apa? Suudzon. Jangan kadang-kadang husnudzon, kadang-kadang suudzon ya. Ini orang kadang-kadang ya, kadang-kadang sabar, kadang-kadang suka marah. Enggak, kalau pengen sabar, buang itu sifat marah. Belajar untuk apa? Sabar. Makanya Rasulullah mengatakan siapa yang belajar untuk bersabar, maka Allah akan berikan sifat penyabar itu kepada dirinya. Dan siapa yang belajar untuk berbuat santun, Allah Subhanahu wa taala akan anugerahkan kepadanya ya, kesantunan. Contoh nih, kita pengen menjadi orang yang dermawan, buang jauh-jauh sifat apa? Pikir, dengki. Ya. Makanya semua itu bisa dilandasi dengan ilmu. Jadi kenapa sih orang kok bakhil itu, orang kok pikir itu? Karena dia merasa bahwasanya harta yang dia keluarkan itu berkurang. Padahal Rasulullah mengatakan apa? Mana qasad sadaqatun min mal, sedekah itu tidak akan pernah mengurangi harta. Sedekah itu tidak akan pernah mengurangi harta, bahkan apa? Akan menambah keberkahan daripada harta tadi. Akan menambah keberkahan daripada harta tadi. Ya, jadi pikir ini sifat yang buruk, ya. Sifat pelit ini adalah sifat yang harus kita hindarkan daripada diri kita. Entah itu juga sifat riya, ujub, senang dipuji, sum'ah ya, senang pamer, pengecut, curang, tidak bersikap jujur dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa thiyabaka fatahhir," dan pakaianmu hendaklah engkau bersihkan. Ya. Maksudnya apa juga maknanya, yaitu hatimu hendaklah engkau bersihkan. Kemudian yang ke-9, di antara obat penyakit hati yaitu menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat. Menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat. Karena yang namanya diri kita itu mau diajak apa saja biasanya apa? Ya tinggal nurut saja. Lisan tadi misalnya diajak berzikir, ya dia berzikir. Kalau diajak menghibah orang, dia akan menghibah orang. Ya. Kalau tidak digunakan lisan untuk perkara-perkara yang bermanfaat, maka lisan itu juga akan menjadikan pemiliknya melaksanakan perkara-perkara yang tidak bermanfaat atau bilang perkara-perkara perbuatan dosa. Ya. Kita singkat saja yang ke-10. Di antara obat penyakit hati yaitu zuhud terhadap dunia. Zuhud terhadap dunia. Nabi Muhammad SAW bersabda an Abil Abbas Sahl bin Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu anhu, daripada Abil Abbas Sahl bin Sa'id As-Sa'idi, dia berkata, "Atan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun," datang kepada Rasulullah satu orang laki-laki, kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza ana 'amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas." Ya Rasulullah, tunjukkan satu amalan, ketika aku laksanakan amalan tersebut Allah cinta kepada aku dan manusia mencintai aku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengatakan, "Izhad fid dunya yuhibbaka Allah." Zuhudlah engkau pada dunia, maka Allah akan mencintaimu. Wazhad fima fi aydin nas yuhibbaka nas, dan zuhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia, maka manusia akan mencintaimu. Ada seorang salaf yang mengatakan, saya punya adik saya itu sangat besar di mata saya, maksudnya sangat agung di mata saya. Ternyata setelah saya periksa alasannya kenapa dia kok agung di mata saya, karena dunia itu begitu kecil di mata adik saya. Jadi ada orang yang masya Allah yang menganggap dunia itu kecil, maka kita akan memuliakan orang tadi. Kita akan memuliakan orang tadi. Jadi kalau kita ingin dimuliakan Allah, kita berlaku zuhud terhadap dunia. Dan ketika kita ingin dimuliakan manusia, jangan ia memiliki sifat tamak terhadap apa-apa yang dimiliki oleh manusia. Minta semua itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta semua yang kita butuhkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-11 yang kita singkat, yaitu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak doa-doa yang maksud, ya, baik itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun dari para sahabatnya. Di antaranya doa Rasulullah, "Allahumma inni as'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina." Ya
Ya Allah, sesungguhnya aku minta kepada petunjuk, ketakwaan, terpeliharanya diri dan kecukupan. Tidak mesti kaya ya, al-ghina itu tidak mesti kaya, yang penting cukup. Yang penting apa? Cukup. Kemudian doa yang paling sering diucapkan Rasulullah juga nih, ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Rabb yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku pada agamamu. Allahumma musarrifal qulubi sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati-hati kami tetap untuk melaksanakan ketaatan kepadamu. Banyak sekali doa yang bisa kita baca pada halaman 131, 132, ya, 133. 131, 132, 133. Ya, ini diantara obat-obat penyakit hati sebagaimana yang saya katakan di awal tadi. Setiap penyakit itu ada obatnya, dan ketika penyakit hati, ya hati itu ditimpa penyakit, maka ini diantara obat-obat yang dianjurkan untuk kemudian kita laksanakan, yang harus kita laksanakan untuk agar menjadikan hati kita kembali sehat sebelum kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sampai di sini, diberi rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala pertemuan kita pada kita tasbih nafas. Di sini ada khatimah ini, ada penutup sebelum kita tutup dengan pertanyaan, kita bacakan sedikit khatimahnya. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, carilah hatiku pada 3 tempat. Yang pertama yaitu ketika mendengarkan Al-Quran, yang kedua itu di majlis dzikir, yang ketiga itu di waktu engkau bersendirian bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mendengarkan Al-Quran itu juga butuh dengan hati, tidak hanya dengan pendengaran saja, tapi juga harus dengan hati. Ya, mendengarkan Al-Quran dengan hati itu juga akan menghidupkan hati yang sakit, menyembuhkan hati yang sakit atau menghidupkan hati yang mati. Ya, mungkin kalau di sini ada yang pertanyaan silakan jawab. Assalamualaikum Ustaz. Menanya tentang lisan Ustaz. Apabila kita seorang ibu, terkadang kan sama anak suka ini ya Ustaz, marah tuh, apalagi kalau ibunya lagi ada masalah, jadi terbawa emosi. Itu gimana ya Ustaz, cara biar kita tuh mengingat anak yang misalnya agak susah, apalagi sekarang lagi online. Jadi gimana Ustaz? Iya. Ini kalau dengan online ini, kalau saya dengan online ini saya juga mengalami, teman-teman juga mengalami. Dengan online offline ini kan sudah familiar sekarang ini. Iya. Yang pertama kita harus yakin bahwasanya seluruh ketetapan Allah itu baik untuk kita. Seluruh ketetapan Allah itu baik untuk kita. Subhanallah, baru dimulai sekolah offline beberapa hari, ya beberapa minggu bahkan bisa dikatakan seperti itu. Subhanallah, pas musim hujan. Iya kan? Akhirnya semua kita jemput anak sekolah, hujan-hujanan. Aduh, kalau gitu jangan online ya. Online katanya lebih enak apa? Online. Padahal ketika online minta apa? Offline. Ketika offline jemput anak hujanan minta online. Ya jadi manusia seperti itu. Ya. Ketika offline nanti pasti keluhannya beda lagi. Waduh, harus siapkan anak, aduh macam-macam lah. Harus bikin bekalnya atau. Makanya jangan apa? Jangan kita mengeluh dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin bahwasanya apa yang Allah tetapkan itu baik untuk kita. Ya, mau online mau offline itu pasti yang terbaik. Mau kita tahu hikmahnya atau tidak kita tahu hikmahnya, ya apapun itu ya, maka kita semua kembalikan kepada ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin bahwasanya setiap apa yang Allah tetapkan itu baik. Kemudian ibu mengalami kendala misalnya anak ya, ketika online itu susah ya tuh rata-rata ya semua gitu ya. Untuk lisannya itu mesti ya kadang gitu betul. Kemudian marah-marah dengan anak gitu ya, karena mungkin capek ya, karena mungkin apa sudah lelah ya, karena mungkin sudah lelah. Jadi ibu harus paham, ibu harus sadar ketika ibu mau mendidik anak itu ya, ibu harus apa? Harus sesuaikan porsinya, dalam artian ibu tidak boleh kemudian mendidik anak itu supaya seperti keinginan ibu harus kayak itu juga dia apa? Instan harus tidak, itu harus bertahap, butuh bertahap. Dan ibu ketika tidak bisa bersabar, yang pertama ibu harus yakin bahwasanya ibu harus sadar diri bahwasanya oh benar ya ternyata ini
tenaga pengajar ini memang begitu berat. Untuk apa? Untuk mendidik anak saya menjadi anak yang baik itu, insya Allah ibu akan lebih menghargai tenaga pengajar, tenaga pendidik. Kan begitu ibu mendidik anak di rumah sendiri, ngajarin anak ngerjain PR, kok susah sekali ya. Susah untuk ngerjain PR. Maka bersyukur ketika sekolah misalnya ada program sebelum pulang ngerjain PR di sekolah. Jangan ngeluh. Karena apa? Karena nanti ibu akan mengalami ketika anak di rumah ngerjain PR, ibu akan mengalami apa? Ya berat lah, nggak bisa ngajarin dan lain-lain. Maka ibu harus lebih menghargai. Dengan itu ibu tahu loh bagaimana beratnya tenaga pengajar, tenaga pendidik. Insya Allah itu juga hikmah yang ibu dapati juga apa? Lebih menghargai tenaga pengajar, lebih menghargai guru-guru daripada itu. Yang kedua, yang tentunya ibu juga harus apa? Bersabar. Nggak bisa kalau nggak sabar ya. Harus bersabar. Tidak bisa semua itu dilakukan secara instan. Anak itu juga ada prosesnya, ya. Dan kalau bisa kasih anak itu sesuai dengan porsinya, jangan satu waktu itu harus selesai juga enggak. Paham ya maksud saya? Misalnya ibu pengen anaknya itu baca Al-Quran, kasih tahu. Sering saya berikan contoh di sini, kasih tahu baca Al-Quran dari maghrib sampai isya. Jangan perintahkan baca Quran sampai kapan, nanti sampai mama suruh berhenti baru berhenti. Jangan. Kenapa? Karena biasanya anak itu akan berat ketika nggak tahu kapan dia berhenti. Berat. Makanya Rasulullah ketika mengajari Abdullah bin Abbas, Rasulullah mengatakan, Inni u'allimuka kalimat, ya bulan, wahai bocah, wahai anak kecil, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Maksudnya sedikit sekali yang akan aku ajarkan ini. Jangan merasa berat, jangan merasa apa. Sampaikan, kita belajar dari halaman sekian sampai halaman sekian. Habis itu tidak apa, habis itu istirahat. Sampaikan itu. Insya Allah akan lebih menjadikan anak itu mudah ya. Mudah untuk menerima perintah, mudah untuk apa? Untuk duduk, untuk konsentrasi. Ya, maksudnya itu kan untuk ke anak ya. Kan kalau ke orang kan kita harus menjaga lisan. Maksud saya, apakah kebaikan anak itu kita berdosa nggak dengan kita ajar anak tuh terlalu apa sih? Keras? Iya, nggak boleh ngajar anak terlalu keras itu. Sakit hati anaknya malahan jadi itu kan? Iya, bisa jadi apa? Mentalnya bisa kesian mental untuk apa? Anak tadi mentalnya itu juga bisa terpengaruh kalau kita keras terus sama anaknya. Jadi harus sabar tadi. Itu metodenya itu sudah diajarkan sama Rasulullah. Misalnya Rasulullah kalau mengajarkan kepada para sahabat kadang diulangi sampai 3 kali. Itu kan metode Nabawi juga. Rasulullah mengajar sampai diulang 3 kali. Kadang diucapkan melalui pertanyaan. Makanya dipakai di sekolahan itu ya. Ayo siapa yang tahu? Kadang belum disampaikan ditanya siapa yang tahu kan gitu. Ya, kemudian anak pengen tahu jawabannya. Insya Allah ketika dia tahu jawabannya dia tidak akan lupa. Itu metode-metode yang bisa memudahkan anak untuk menerima ilmu. Contohnya lagi mau menyampaikan sesuatu kasih tahu. Ini nggak banyak kok, sedikit kok. Itu adalah metode-metode yang diterapkan Rasulullah di dalam mengajari para sahabat. Kita terapkan kepada anak kita juga. Ulangi ucapan kita 3 kali, ya. Kemudian sampaikan dalam bentuk pertanyaan. Kemudian metode yang lainnya. Bilang kepada anak bahwasanya tidak lama kita belajar ini, mungkin kita belajar 1 bab saja. Nah, tidak boleh kemudian kalau kita nggak sabar, kemudian kita mengucapkan ucapan-ucapan yang kasar, ya, khawatir itu akan apa? Merusak mental daripada anak kita sendiri. Ya. Itu berdosa ya? Iya nggak boleh ya. Ya bisa dikatakan berdosa ya. Kita kalau lisan kita melaknat misalnya, ngomong yang nggak baik untuk anak kita nggak boleh ya. Nggak boleh. Baik. Ada lagi? Di belakang namanya? Di belakang. Oh iya. Jadi ketika disampaikan di satu majelis ini, insya Allah konsumsi minggu depan yang bertanggung jawab Ibu Hasan gitu ya. Itu bukan nama sendiri ya. Itu orang pahamnya Pak. Ibu Hasan itu dari ucapan Ibu Hasan itu orang pahamnya Pak. Bahwasanya ibu itu istrinya Pak Hasan gitu ya. Ya jadi tidak masalah. Nggak masalah ya. Orang pahamnya itu ibu itu istrinya Pak Hasan, bukan ibu itu anaknya Pak Hasan gitu ya. Yang nggak boleh ketika seseorang menisbatkan dirinya kepada selain ayahnya dalam artian bin ya. Ini anak siapa? Tapi kalau itu sekedar ucapan saja yang difahami orang dengan pemahaman yang benar. Iya, nggak masalah Ibu Hasan ya, nggak masalah ya. Untuk apa? Dan orang-orang itu sudah paham bahwa ketika diucapkan Ibu Hasan bahwasanya wanita tersebut adalah istrinya Pak Hasan, ya, atau ibunya anak-anak misalnya, boleh juga istilah itu ya. Istilah itu boleh, banyak istilah-istilah yang diperbolehkan. Ada
Boleh kan manggil suami dengan ucapan bang? Ayo, kan ini banyak juga. Atau pak, kan itu pak itu jangan itu. Kalau pak itu bukan bapakmu gitu. Ya orang pahamnya pak itu mesti bapaknya anak-anak gitu. Bang maksudnya ya untuk panggilan menghormati saja boleh. Ya, hanya ini bukan iskal, bukan perkara yang kemudian harus dilebar besar-besarkan, tidak ada masalah. Manggil dengan mas, kalau orang Jawa, bang. Kalau misalnya maksudnya gini kali ya ibu tuh, kan kalau di Facebook kan suka ada nama kita nih di belakang nama suami gitu, itu gimana? Iya, enggak, tapi kalau dulu tadi mengatakan Ibu Hasan gitu ya. Jadi kalau misalnya gitu gimana tuh? Saya tadi kan begitu, saya hapus. kalau seumpama dengan itu ya, dengan itu pemahaman orang jadi rancu ya. Kemudian wah jangan belakangnya lebih baik dihilangkan saja, tidak boleh ya. Kemudian menjadikan orang itu rancu, jangan. Padahal nama suaminya dipikir nama ayahnya gitu. Dihapus saja. Tapi kalau Ibu Hasan itu sudah paham semua bahwasanya ibu ini adalah istri atau pasangan daripada Hasan dan selanjutnya. Cukup mungkin ya sampai sini ya. Yang telah kita sampaikan, kita tutup dengan beberapa kata subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.